Tahun 2024 kan daerah Banyumas itu sudah untuk wisata ya Bu, wisata Kota Lama. Sasaran Saudagaraan adalah kuliner dan wisata buah serta bunga. Wisata bunga tempat kami Bu, Saudagaraan paling timur itu yang ditunjuk adalah tempat Mas Chandra, dan dia sudah berhasil, sudah menghasilkan juga ya, secara finansial sudah bagus Bu, orang muda tapi sudah bagus sekali, sudah hebat. Saya pun terinspirasi, saya akhirnya melibatkan Mas Chandra untuk ngajarin saya dan ngajarin ibu semua dengan cuma-cuma. Insya Allah Allah yang membalas kebaikannya Mas Chandra. Saya serahkan waktu dan tempatnya kepada Mas Chandra. Enggak Mas Chandra, langsung aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Chandra, jadi saya sering panggil Chandra. Di pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh pihak sekolah untuk membagi pengalaman saya dan ilmu saya di bidang pertanian anggrek seperti ini. Teman-teman dan ibu-ibu, bapak-bapak pernah melihat anggrek sebelumnya apa belum? Ya, berarti pernah merawat ya? Belum. Nah, nanti saya sharing tentang bagaimana cara merawat anggrek yang baik dan benar dan tetap subur dan berbunga. Terus sudah pada tahu belum tumbuhnya anggrek itu di mana? Di pohon ya. Salah satunya di pohon menempel ya. Betul, itu salah satu habitat anggrek, yaitu menempel atau disebut epifit. Ada juga sebenarnya anggrek yang hidup di tanah, terus di humus sama di batuan. Terus sudah pada tahu juga apa belum jenis-jenis anggrek itu apa aja? Belum ya? Nah ini sebenarnya ada 5 anggrek pokok yang sering kita jumpai. Yang pertama ini namanya dendrobium, jenis anggrek dendrobium, berbagai warna, ada yang merah, putih, hijau, biru juga ada. Mungkin yang sering Bapak Ibu tahu anggrek bulan. Anggrek bulan yang daunnya cantik, besar, tapi nama latinnya ini Phalaenopsis. Ini ada Calathea. Calathea juga bunganya bagus, terus berbagai macam warna, tergantung kesilangannya seperti itu. Nah, kalau yang ini namanya Oncidium, tapi bunganya sampai ke bawah. Terus ini ada anggrek tanah, hidupnya memang benar-benar di tanah. Kalau ini apa namanya, udah nggak manja karena udah siap kena hujan sama kena panas, masalah. Nah yang paling unik ini namanya anggrek vanda. Dia bisa hidup tanpa media, jadi akarnya ini akar gantung, akar udara, akarnya seperti ini. Dia diramis. Tapi kalau sudah berbunga semaksimal mungkin kita harus selalu menyemprot setiap hari, karena cadangan makanannya fokus ke bunga. Nanti setelah selesai bakalan mati kalau nggak disemprotin. Semprot air apa obat, Pak? Disemprot air bisa, kalau lebih bagus lagi pakai obat, vitamin juga nanti saya jelaskan gimana caranya. Terus media anggrek. Media anggrek itu yang sering kita jumpai bisa menggunakan kertas ya, atau sabut kelapa seperti ini. Tapi ini sudah disterilkan ya. Cara paling mudah mensterilkan adalah merendam ini selama 15 menit lah, 15 menit, karena di dalam kandungan kertas atau sabut kelapa ini ada zat tanin yang bisa menghambat pertumbuhan anggrek. Arang kayu ini juga semisal beli di pasar atau di pembakaran arang, jangan langsung dijadikan media tanam, iya di gum air atau di gum
fungisida. Fungisida itu fungsinya untuk agar media ini tidak terkena jamur ya. Kalau kita beli di pasar langsung dijadikan media tanam, biasanya panas, anggrek akan layu dan mati seperti itu. Menggunakan mos. Mos bukan tikus ya Bu? Atau bukannya buat komputer ya Bu? Mos ini seperti ini, hitam-hitam. Ini dari akar tanaman juga atau lumut seperti itu. Pencinta anggrek atau pengkoleksi anggrek pasti paham mos putih dan mos hitam, karena ini seperti fungsinya kayak sabut kelapa, menyerap air itu lama. Mungkin ada yang ditanya dari teman-teman. Bapak? Cara masaknya. Ya, bagus, pertanyaan bagus ya. Ini diajarin sama Pak Chandra ya. Betul. Nanti tak ajarin masang, ini namanya pakis, jadi media tanam pengganti kayak pohon agar anggrek menempel di sini. Ini di dinding ya Bu? Iya, terus juga kenapa sih kita memilih anggrek untuk sebagai tanaman di rumah? Yang pertama, anggrek tidak memakan tempat yang luas karena ditempel-tempel di dinding, di depan rumah, teras itu bisa, nggak harus pakai pot. Kalau pakai pot kan kita harus memakan tempat yang banyak. Terus yang kedua, tidak menyebabkan kotor seperti tanah. Biasanya kan tanah itu kotor, ini anggrek tidak, karena medianya karena medianya ya seperti ini yang tadi saya jelaskan. Terus di rumah ada yang punya anggrek apa enggak? Punya. Ya, dirawatnya gimana? Ya, terus disiram pakai air biasa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sama teman-teman ini bisa memanfaatkan limbah dapur untuk pupuk seperti itu, seperti sususan neri tahu, kain cucian beras itu memiliki kandungan vitamin B. Fungsi vitamin B itu untuk memperkokoh batang ini, jadi disiram, kalau bisa mengenai daun bawah sini karena stomata di sebelah sini, siram dari atas ke bawah kena semua. Cangkang telur juga memiliki kandungan yang baik untuk anggrek. Itu kandungannya fosfor untuk memperkokoh batang. Nah, itu limbah ya Bu? Cangkang telur itu limbah kan? Cangkang telur. Kita kadang dibuang ya Bu, ternyata buat pupuk Bu. Iya. Terus kulit pisang. Kulit pisang juga bisa dijadikan itu malah untuk memacu pembungaan. Kalau dipupuk dengan kulit pisang bakalan bunga. Caranya, kalau saya itu di blender Bu, di blender atau kalau cangkang telur sih terus nanti dicampur air biasa. Terus biasanya saya pakai empat itu bahan yang buat membuat. Terus didiamkan selama 1 minggu. Kan kalau ususan neri bau seperti itu ya Bu, dicampur dengan gula Jawa, itu rasa aromanya seperti tape, nggak terlalu bau apa ya Bu, berarti Agak enak ya, bau lari kan agak enak. tapi kalau dicampur dengan gula Jawa itu baunya seperti tape. Kita banyak sekali manfaat ya Bu limbah ya. Ya, yang tadinya sama Bu, tadinya Bu Siti juga tidak tahu limbah itu asal kita buang, ternyata sekarang limbah bermanfaat. Ya, contohnya satu ya Bu, cara namanya ini memindah media tanam anggrek. Cabut seperti ini aja nggak apa-apa. Nah, terus media ini yang tersisa kan nggak terpakai, ini bisa dipakai untuk menanam anggrek lagi, tetapi ya harus disterilkan, harus dicuci terlebih dahulu. Cucinya pakai air apa atau biasa? Air biasa. Air biasa ya Bu, air mentah. Karena kan kapasitas ya pakai air biasa. Tapi kalau kapasitas banyak direbus nggak apa-apa, malah lebih bagus untuk benar-benar
jual loh Bu. Online Bu, dia penjual online juga ini. 2000 atau berapa ini Mas? 1.500 2.000 tergantung ukuran. Banyak ya sampai itu jualan bekas uji. Bisa Ibu, sebenarnya kalau kita jual anggrek nggak selalu jual tanamannya, tapi aksesorisnya bisa, itu iya Bu. bisa. Karena anggrek itu yang paling banyak aksesoris Bu daripada tanaman yang lain. Iya di sini banyak. Banyak kan kan. Iya. Terus jangan lupa ya, di sini nih ada ID. ID tanaman, jadi kita bisa tahu nanti bakalan tumbuh bunganya warna apa. Seperti ini dan ini persilangan ini. Biasanya kalau panen anggrek itu berapa bulan sih Mas? Kalau anggrek dari yang kecil hingga berbunga itu teorinya kalau yang dendron ini ya 12 bulan. Pintar tahu 1 tahun. Tapi kalau yang ini Phalaenopsis atau bulan itu 18 bulan atau lebih, itu dalam teori ya. Tapi dalam praktek tergantung perawatan kita gimana. Tapi paling cepat ditempelkan ke pohon. Betul, karena seperti di alam dia kan ternaungi, nggak terkena panas langsung. Kalau kena air hujan, kena daun-daun yang daun apa? Daun di hutan dulu loh, nggak langsung main anggrek. Seperti itu. Jadi seperti ini ya. Akar jangan ya. kenapa? Ditutup ya. Justru akar jangan terlalu tertutup karena pernapasan itu melalui akar juga. Kalau terlalu Tutup tertutup, tapi tidak kenceng banget, jangan terlalu kenceng. Arang-arang ya. Oke. ya, kalau terlalu tertutup dia mingket apa ya, lama Pegangan perkembangan. ya. Pegang. Enggak, betul. Terus pakai rafia atau tali yang lain nggak apa-apa. Tapi Tolong kawan itu karat tepat. ya tapi jangan terlalu kencang. Enggak. Tapi efek karat itu bisa mempengaruhi pertumbuhan, Pak. Biasanya kalau tanaman anggrek kena karat, ini daunnya akan layu kena bakteri gitu, lembek. Titiknya. Enggak. Seperti ini. Ini sudah jadi. Tunggu sekitar 3 bulan akar sudah nempel. Saya mau praktek. Yang mau praktek monggo. Gosi, Bu Ani monggo gak apa-apa. Biar tahu Bu, apa Mas buka ayo Ada Mas. 5 itu, Bu. Ada 5 Ya, anggrek. ada 5 anggrek, silakan. Sama saja, Bu. Nggih. Ini dilepas boleh? Boleh dilepas, nggih. Jangan lupa ID-nya ya. Kalau ini sih spesies, jadi nggak ada ID-nya. Ini langsung diikat bisa? Ditutup sedikit, Bu, nggih. Nggih, betul Ibu. Nggih. Dipotongin Bu Siti. Ya kenceng apa sedang? Nggih, kalau pingin kenceng di sini Bu, ngikatnya sebelah samping, nggih. Kalau di Ada nafasnya. Nah, yang penting nggak goyang. Kalau goyang itu mempengaruhi. Ini Goyang. Nggak goyang. Iya, ini udah benar Bu. Cuma untuk mengikat ya. Iya betul. sifatnya mengikat. Nanti kan kalau akarnya sudah merekat di pakis, dipotong itu talinya. Kayak gini. Iya betul Bu. Tapi dikasih ID tadi sama kawatnya Bu. ID-nya udah belum? Nah, nggih, itu ID-nya bisa dicopot. Ada istilah lain dari ID, Mas? ID itu calon Kalau warna Bapak bunga. kerjanya nggak apa-apa. Ini keliling ibu itu loh. Ini udah biasa, Bu. Jadi jam terbangnya udah bagus banget, Bu. Nah ya Bu, ini faktor penting pasti pertama pemupukan ya. Pemupukan kayak yang tadi saya bilang dilakukan dari bawah daun. Terus faktor lain sebelum menanam kita harus paham lokasi kita di mana. Maksudnya lokasi kita di mana itu cuaca di sekitar gimana, kelembaban gimana, itu sangat mempengaruhi. Kalau terlalu panas
anggrek seperti ini mati. Bisa hidup tapi nggak maksimal seperti itu. Justru kalau yang seperti ini cocok di panasan, ya panas, suhunya agak panas bisa, karena membantu pertumbuhan batang baru. Ini juga 100% kena matahari nggak masalah ini. Untuk suhu anggrek antara 15 sampai 28 derajat Celcius. Kelembabannya 60 sampai 80%. Ketinggiannya itu disesuaikan sesuai dengan jenis anggrek yang ada. Misal anggrek itu di alam hidupnya di dataran tinggi, tapi kan kita di dataran rendah ya. Ditanam di sini nggak bakalan hidup tapi kurang maksimal seperti itu. Oke. Terus yang paling penting sirkulasi udara itu terpenuhi, karena angin itu mempengaruhi pertumbuhan kita. Nah, ini nih apa saya tadi malam baru bikin buat nyemprot anggrek. Makan aku langsung gawe. Enggak praktek kayak apa? Semprot Bu. Jadi kayak gini. Aduh disemprot yo ora makan to yo. Daun bawah ya. Akarnya kan nanti bakalan kena Bu, nanti ke bawah. Ini kalau pemupukan seperti ini, tapi kalau penyiraman dengan air biasa bujuk aja nggak apa-apa. Mas itu vitaminnya vitamin C apa vitamin apa? Ini vitaminnya B1 kalian Bu, buat pertumbuhan batang dan daun. Terus ada juga kalau anggrek itu ada NPK. NPK itu pasti harus pada paham. Nitrogen itu untuk pertumbuhan daun, nitrogen. Fosfor kayak tadi kulit pisang itu untuk memperkokoh batang, dan kalium itu untuk mempercepat pembungaan. Itu ilmu dasar untuk pemupukan anggrek. Monggo, mau ada pertanyaan lain? Kalau misalnya itu papannya tempatnya itu papan boleh? Boleh Bu. Ini iya. Diganti papan. Pakis. Ya, itu kan Pakis ganti papan bisa. Bisa nggak apa-apa Bu. Cuma kan kalau Jangan blabak papan tulis lo ya. Kalau blabak biasanya itu nggak awet kena air kan Bu. Oh iya. Pilih aja batang kayu. Misal segini lah panjangnya. Tapi yang Keras. kuat keras. Iya. Lebak nih, atas lebak. Nah, Biasanya pakai apa mas? Kopi ya? kayu kalau ada kayu kopi itu Kopi. paling bagus. Keras. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak hari ini. Musik sudah didukung. Semoga kegiatan ini menginspirasi anak-anak dan ibu-ibu semua.